Teman-teman, untuk memahami saat teduh kita pagi ini, edisi yang ke-32, Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, ada baiknya kita mendengarkan kutipan ini. Kalau kita menabur dalam pikiran, kita akan menuai tindakan. Kalau kita menabur tindakan, maka kita akan menuai kebiasaan. Dan kalau kita menuai kebiasaan, maka yang kita akan tuai adalah karakter. Dan jika kita menabur karakter, maka kita akan menuai takdir. Pada berikut ini, bangsa Israel dibawa Tuhan untuk mengalami masalah yang sama dengan masalah yang sebelumnya. Ayat 1 berkata, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ya, bangsa Israel kembali mengalami masalah yang sama yang dulu pernah mereka alami ketika meninggalkan Laut Teberau. 3 hari mereka berjalan di padang gurun dan tidak mendapatkan air. Ketika pun akhirnya mereka mendapatkan air, airnya pahit sehingga tidak bisa diminum. Lalu mereka menggerutu dan marah kepada Musa. Nah, sekarang peristiwa yang mirip kembali terjadi. Dan respon mereka pun tetap sama. Ayat yang kedua berkata, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ya, terjadi pertengkaran lagi. Sehingga ayat yang ketiga berkata, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Peristiwa sebelumnya tentang kekurangan air tidak menjadi pelajaran. Sekalipun Tuhan sudah memberitahu bahwa kesulitan itu adalah sebuah ujian, bangsa Israel mengulangi kembali kesalahan yang sama. Karena itu teman-teman, berhati-hatilah dengan yang namanya kebiasaan. Jika marah ketika menghadapi kesulitan adalah kebiasaan kita, maka itu akan menjadi karakter kita. Jika menyalahkan orang lain adalah kebiasaan kita, ketika kita menghadapi masalah, maka itu akan menjadi karakter kita. Jika menuduh orang lain ketika sesuatu tidak beres terjadi di dalam kehidupan kita adalah kebiasaan kita, maka itu akan menjadi karakter kita. Dan kalau kita menabur karakter, maka kita akan menuai nasib kita. Karena itu dalam hidup ini, berjuanglah untuk merespon secara berbeda jika respon kita tempo hari terhadap sesuatu masalah masih salah. Sebab jika tidak, kita akan diuji di titik lemah yang sama. Atas sikap bangsa Israel ini, ayat 4 berkata, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa membawa persoalannya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memohonkan pertolongan Tuhan. Nah, ini pelajarannya ketika kita menghadapi masalah. Latihlah sikap kita atau respon kita untuk selalu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tunda semua reaksi yang tidak perlu. Kita tidak harus merespon semua masalah. Dalam hidup ini, ada yang namanya bagian kita dan ada yang namanya bagian Tuhan. Karena itu saya senang dengan nasihat firman Tuhan ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan kembali merespon Musa. Ayat 5 dan 6 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah.
maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tuhan tidak hanya memberi bangsa Israel air minum dari gunung batu yang dipukul Musa dengan tongkatnya, tetapi Tuhan juga menguatkan kepemimpinan Musa dengan melibatkan tua-tua Israel. Nah, apa pelajaran penting dari peristiwa di Massa dan Meriba ini? Yang pertama, musuh terbesar kita sejatinya bukan masalah kita, tetapi karakter kita. Karakter yang buruk akan membawa nasib yang buruk di dalam kehidupan kita. Karena itu, Tuhan akan terus melatih kita dengan banyak masalah yang kebanyakannya sama. Jadi pandanglah masalah sebagai sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki diri supaya kita menjadi semakin lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Yang kedua, mengeluh sejatinya bukanlah sekedar sebuah keluhan. Mengeluh adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kesulitan bukanlah tanda ketiadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesulitan adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita, untuk memproses kita, untuk memperbaiki kita. Yang ketiga, perbaikilah pola pikir kita. Disertai Tuhan tidak berarti bahwa kita akan berjalan di jalan tol kehidupan tanpa ujian atau cobaan. Bukan. Tuhan menyertai kita supaya semakin jauh kita melangkah, semakin kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.